Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirasa Fitri dari kelompok 5 dengan anggota Nagita Meraini. Dan saya Andir Hamalif. Saya Faiz Ramadan. Dan saya Muhammad Rizky Al-Mubarak. Hari ini kami akan melakukan observasi di SLB 1 Makassar. Kalau saya namanya Ili Yusriyati, tapi anak-anak lebih gampang memanggil saya Ili Cici. Nama biasa ya. Malah biasanya panggil kami Cici. Ini saya sudah ada 20 tahun, 1 bulan mengajar di sekolah luar biasa. Pertama dari Bone, SLB Bone, kemudian pindah ke sini ke SLB Cendrawasih, kemudian tahun 2012 kembali ke sini ke SLB Negeri 1. Kemudian kurang lebih 20 tahun. Selama mengajar di sini. Tantangannya tentu lebih menantang dibanding dengan kita mengajar di sekolah umum. Kenapa? Karena ini anak-anak berkebutuhan khusus. Bagaimana membuat mereka memahami apa yang kita ajarkan, bagaimana membuat mereka tahu apa yang ada di sekitarnya, pengetahuan. Tentunya itu adalah hal yang sangat menantang. Bagaimana membuat anak untuk bisa mengenal dulu, berhitung, itu sesuatu hal yang tidak mudah bila dibandingkan dengan di sekolah daerah. Jadi saat pembelajaran tentu dibutuhkan juga teknik, metode yang tepat, yang kita anggap efektif dan efisien untuk anak-anak. Nah, metode yang saya gunakan itu tentunya lebih kepada bermain sambil belajar. Karena anak-anak luar biasa itu, apalagi anak dengan hambatan intelektual, cepat bosan. Kalau sudah sampai waktunya untuk keluar main, kita tidak kasih keluar, mengamuk, marah, malah mendorong. Jadi metode yang kita gunakan, metode yang membuat dia senang untuk belajar. Nah, yang paling bagus itu saya suka menggunakan galeri wall. Anak mengerjakan di suatu kertas yang seperti ini, kemudian ditempeli gambar-gambar, kemudian kita ajarkan untuk presentasi. Nah, untuk berbicara saja sebenarnya mereka tidak terlalu tidak lancar berbicara, tetapi bagaimana seorang guru mau memotivasi anak untuk berbicara. Dalam tanda kutip, mereka berbicara, jangan berpresentasi, jangan membayangkan mereka berpresentasi seperti anak sekolah reguler. Presentasinya mereka tentu presentasi anak ABK. Untuk mengoreksi dengan bahasa-bahasa yang agak keras, tanda kutip, bahasa-bahasa yang bisa membuat anak down, membuat anak kecewa, membuat anak merasa malu, risih. Jadi kalaupun dia melakukan kesalahan, koreksilah dengan ayo kita ulang, ibu bantu ya, sama-sama ya. Akhirnya anak juga merasa dihargai. Kalau berdiskusi, beri kesempatan anak berbicara, dan yang paling mereka senangi, jawaban mereka kita tulis di papan tulis. Ada perasaan bangga kalau jawaban mereka kita tulis di papan tulis. Nah, kalau saat dia berbicara mengungkapkan pendapatnya ada bahasa yang kurang tepat, nah saat ibu guru menuliskan di papan tulis, disitulah kita langsung mengoreksi tanpa menyinggung perasaan anak. Kita menuliskan tentunya dengan kalimat yang benar, dengan maksud dan arti yang sama dengan yang diungkapkan anak. Jadi Membedakan sekolah ini dengan sekolah yang di luar sana. sekolah reguler, tentunya dari segi kurikulum sudah berbeda. Kalau di sekolah reguler menggunakan capaian pembelajaran sekolah reguler. Kalau kami menggunakan kurikulum dengan capaian pembelajarannya adalah pendidikan
bila anaknya tidak mengalami hambatan intelektual, misal anak tunanetra, tetapi dia tidak mengalami hambatan intelektual, dia boleh kita menggunakan capaian pembelajaran reguler sekolah umum. Nah, demikian juga untuk anak tunadaksa, memang dia hambatan gerak, tetapi tidak mengalami hambatan intelektual. Jadi kita menggunakan capaian pembelajaran sama dengan di sekolah reguler. Tetapi untuk tunarungu, tunagrafika dan autis ataupun hambatan gerak, bila mereka mengalami disertai dengan hambatan intelektual, maka kita menggunakan capaian pembelajaran di Diksus Pendidikan Khusus nomor 46 tahun 2025 yang terbaru. Apa yang membedakannya? Kalau di sekolah umum SMA pelajarannya sama, ada IPS, matematika, bahasa Indonesia. Tapi yang membedakannya itu kalau di SMP, untuk SMP di struktur kurikulum untuk akademik dia hanya 40%. 60%-nya itu anak-anak belajar vokasi atau keterampilan. Nah, untuk SMA mereka belajar akademik 30%, 70%-nya ke vokasi atau keterampilan. Kenapa demikian? Karena vokasi atau keterampilan ini diharapkan menjadi bekal mereka saat mereka tamat, mereka bisa mandiri, mereka bisa berwirausaha sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Ya, itu yang membedakan mereka. Dan mereka juga banyak yang kuliah. Nah, untuk tahun ini ada satu hambatan gerak, tidak ada ini jari-jari, dua di bimbingan konseling, pendidikan. Satunya kursi roda di Fakultas Hukum Unhas, yang satunya lagi tunarungu di jurusan Tata Busana UNM. Untuk mata pelajaran umum sama dengan di sekolah umum, cuma ada porsi jamnya berbeda. Kemudian ada tambahan mata pelajaran lain, program khusus, namanya program khusus untuk tunanetra, di sini 5 kekhususan. Tunanetra itu A, dikasih sumber A, B, tunagrafika yang dipelajari hambatan intelektual itu C, tunadaksa itu hambatan gerak yang kursi roda pakai truk, kemudian autis. Kenapa bukan E? Karena E itu tunalaras, sudah tidak ada anak-anak yang nakal, tidak bisa digabung ke sini. Anak-anak yang nakalnya di luar batas mengarah kepada kriminal, dia lebih diserahkan kepada polisi. Kayak KKN bikin itu dibawa ke barat, lebih cocok dibawa ke barat anak-anak begitu. Autis itu F.